Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Indriana Inayati, NIM T2019-1087. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video pembelajaran audio visual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nabi Sulaiman alaihissalam menyaksikan keajaiban pemuda yang berbakti kepada ibunya. Al-Kisah sebagaimana terdapat dalam kitab An-Nawadir Al-Qulyubi bahwa suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam berkelana antara langit dan bumi bersama angin hingga tiba di suatu samudra yang bergelombang besar. Untuk menghentikan gelombang besar tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam pun menyuruh angin tersebut untuk berhenti sejenak. Maka tenanglah samudra tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada jin ifrit untuk menyelam ke samudra tersebut untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Di dalam samudra tersebut, jin ifrit melihat sebuah kubah dari permata emas tanpa lubang. Lalu kubah itu diangkatnya ke atas samudra dan kemudian diperlihatkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Melihat kubah dari permata emas dan tanpa lubang dari dasar samudra itu, Nabi Sulaiman pun terkejut. "Kubah apakah gerangan ini?" kata Nabi Sulaiman. Lalu dengan meminta pertolongan Allah, Nabi Sulaiman alaihissalam membuka kubah tersebut. Setelah terbuka, betapa kagetnya beliau melihat seorang pemuda tinggal di dalamnya. "Siapakah engkau? Engkau ini malaikat apa jin?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam dengan keheranan. "Aku adalah manusia," jawab pemuda itu dengan lembut. Nabi Sulaiman pun kembali bertanya, "Bagaimana engkau bisa memperoleh kemuliaan semacam ini?" Kemudian pemuda itu menceritakan kisahnya hingga tinggal di dalam kubah yang berada di dasar lautan tersebut. Diceritakannya, ibunya dulu sudah tua renta dan tidak berdaya, sehingga dialah yang memapah dan menggandengnya kemana saja ibunya mau pergi. Si pemuda tadi selalu berbakti kepada ibunya. Kemudian ibunya selalu berdoa untuk anaknya tersebut, agar anaknya diberi rezeki dan perasaan puas diri, dan berdoa semoga anaknya ditempatkan di suatu tempat yang tidak di dunia dan tidak pula di langit. "Setelah ibuku wafat, aku berjalan-jalan di pantai. Dalam perjalanan, aku melihat sebuah kubah terbuat dari permata emas. Aku mendekatinya, dan terbukalah kubah itu sehingga aku masuk ke dalamnya," tutur pemuda itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi kagum terhadap pemuda itu. "Bagaimana engkau bisa hidup di dalam kubah di dasar lautan itu?" tanya Nabi Sulaiman alaihissalam penasaran. "Di dalam kubah itu sendiri aku tidak tahu di mana berada, di langit atau di bumi. Tetapi Allah memberi rezeki kepadaku selama aku tinggal di dalam kubah ini," jawab pemuda tadi. Lalu Nabi Sulaiman pun kembali bertanya, "Bagaimana Allah memberi makan kepadamu, wahai pemuda?" tanya Nabi Sulaiman. "Jika aku merasa lapar, Allah menciptakan pohon di dalam kubah dan buahnya yang aku makan. Jika aku merasa haus, maka keluarlah air yang teramat bersih,
lebih putih daripada susu, dan lebih manis daripada madu. Seketika aku sudah kenyang dan tidak haus lagi, maka pohon tersebut hilang dengan sendirinya, jawab pemuda itu. Bagaimana engkau mengetahui perbedaan siang dan malam, wahai pemuda? Tanya Nabi Sulaiman. Bila telah terbit fajar, maka kubah itu menjadi putih. Dari situ aku mengetahui kalau hari itu sudah siang. Bila matahari terbenam, kubah akan menjadi gelap dan aku mengetahui hari sudah malam, tutur pemuda itu. Usai menceritakan kisahnya, pemuda itu lalu berdoa kepada Allah, maka pintu kubah itu tertutup kembali dan pemuda itu tetap tinggal di dalamnya. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, terutama ibu kita, sebab beliau yang telah mengandung kita 9 bulan di dalam kandungan, kemudian telah berjuang melahirkan kita ke dunia ini, dan masih dengan menyusui dan mengasuh kita hingga kita dewasa dan hingga kita menjadi pandai. Kita harus birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sebab ridallahu fi ridal walidain, di mana ridho kedua orang tua, ridho Allah terdapat di ridho kedua orang tua. Untuk itu, mari kita sama-sama berbakti kepada kedua orang tua. Membantu, menolong, tidak boleh membentak, dan menyayangi kepada kedua orang tua. Menolong setiap pekerjaan kedua orang tua kita. Kita patuh terhadap kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu termasuk adalah bukti atau cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.